Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan studi kasus yang diberikan Pak Yusef tadi. Saya Muhammad Rizky Rizaldi Ridwan sebagai moderator. Dan dua partisipan saya, yakni bernama Sandi Deska Pratama dan Manuel Rivaldo Bagas. Dan saya akan membacakan studi kasus yang Bapak berikan tadi. Studi Anda adalah direktur pada suatu perusahaan. Anda memiliki seorang karyawan yang cerdas, namun sering membuat masalah dengan rekan-rekan kerjanya. Karyawan tersebut tidak suka menerima masukan dan kritik dari rekan kerjanya dan sering menganggap remeh hasil pekerjaan rekannya. Namun, faktanya memang dia memiliki kemampuan kerja yang baik. Diskusikan bersama rekan Anda tindakan apa yang harus Anda lakukan kepada karyawan Anda tersebut dan berikan alasannya. Ya, mari kita mulai diskusi ini dengan Sandi Deska pertama. Untuk atas waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Menurut saya, jika saya seorang direktur, saya akan mengajak karyawan tersebut untuk berbincang-bincang secara empat mata atau personal. Menanyakan ada hal apa, ada permasalahan apa yang ia alami selama ia bekerja. Apakah ada masalah dengan karyawan lain atau masalah di luar perusahaan? Karena jika masalah tersebut dibawanya secara larut-larut akan mendampak kepada perusahaan tersebut karena akan membuat karyawan yang lain merasa tidak nyaman dan kinerja mereka menjadi kurang baik dipandang oleh partner-partner perusahaan lain. Jadi menurut saya etika yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut adalah menyampaikan apa yang ia rasakan kepada sahabatnya atau kepada teman seperusahaannya agar masalah tersebut bisa cepat selesai. Mungkin itu aja. Kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Sandi Deska. Lanjut ke diskusi yang kedua, partisipan kedua, yakni Manuel Rivaldo. Gimana diskusinya? Waktu Baik, dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kurang lebih saya sama seperti Sandi, karena memang di dalam dunia kerja itu ada 3 aspek penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Namun di antara 3 sikap tersebut, aspek sikaplah yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita punya pengetahuan dan keterampilan yang baik, tapi kita memiliki sikap yang kurang baik, maka itu semua sama aja. Jadi dan juga sikap itu sulit atau sukar untuk diubah, tapi kalau pengetahuan atau keterampilannya yang buruk mungkin masih bisa kita ubah dengan pelatihan ataupun proses. Selain itu juga karakter yang ditunjukkan oleh karyawan tersebut adalah karakter tidak bersahabat, kemudian dia juga tidak peduli sosial, kemudian tidak menghargai prestasi orang lain, dan tidak religius. Kalau misalkan nanti setelah sudah dibicarakan secara personal, tapi karyawan tersebut masih tidak berubah dan masih membuat resah karyawan yang lain, mungkin kita juga bisa memberikan kompensasi ataupun karyawan tersebut bisa dikeluarkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Manuel Rivaldo. Ya, jadi saya simpulkan di sini bahwa attitude itu penting dalam suatu perusahaan. Perusahaan akan tidak maju karena karyawannya tidak memiliki attitude yang tidak benar ataupun baik. Nah, dalam studi kasus ini, karyawan tersebut tidak memiliki sosial yang tinggi, tidak mau berkomunikasi, tidak mau cinta damai lah, tidak mau cinta damai. Habis itu tidak
tidak menghargai itu prestasi orang lain, tidak toleran terhadap karyawan-karyawan kerjanya, dan sebagainya. Jadi ya kiranya karyawan ini akan dikompensasi dengan hukuman, baik itu beberapa bulan pelatihan lagi, apa tidak pelatihan, dia sadar diri, apa gimana, nanti kan bisa ketahuan. Dan kita akan melihat dia itu berubah tidak attitude-nya. Kalau tidak, ya sudah, kita PHK saja. Kenapa bisa itu? Masih mau sama orang yang attitude jelek dan tidak baik itu. Ya sudah, kita PHK saja. Jadi ya sekian dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.